Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Adi Guna N. Yusuf S. Sarjana Teknologi Pertanian Master Science, dan yang terhormat Ibu Narseti Sylvia Jeremia Rompas, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan, dan Ibu Coach Ibu Dr. Astina, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suharno Usman dengan nomor peserta 036, asal instansi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan unit kerja yaitu program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Adapun rencana aktualisasi saya pada saat ini yaitu stimulasi minat reading, writing, and publication, jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi Sinta 1 dan atau 2. Kemudian latar belakang. Adapun melatar belakangi kegiatan aktualisasi ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, kemudian adanya surat edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Kemudian Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian ada Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang kenaikan jabatan fungsional dosen. Kemudian ada surat edaran Kemdikbudristek nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman penilaian angka kredit dan kenaikan jabatan fungsional dosen. Kemudian ada keputusan Dirjen Dikti nomor 12 garing E garing KPT garing 2021 tentang pedoman operasional penilaian beban kerja dosen atau BKD dosen. Nah, adapun kondisi saat ini di unit kerja, di sini terkait dengan jumlah artikel jurnal internasional bereputasi, yaitu sebanyak 12 artikel, ada Q14, Q22, kemudian Q35, Q41. Kemudian artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan atau 2, Sinta 1 0, kemudian Sinta 2 3. Nah, berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa publikasi ilmiah dosen program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Unsrat masih sangat kurang. Sehingga di sini yang menjadi core isu yaitu minimnya publikasi ilmiah dosen PSKF Konsrat di jurnal internasional bereputasi dan atau terakreditasi nasional Sinta 1 dan atau 2. Kemudian ada pun rencana aktualisasi nanti yaitu melakukan workshop dan juga handbook atau guideline. Dan ada pun expected condition atau kondisi yang diharapkan di sini dapat berkontribusi terhadap peningkatan publikasi ilmiah dosen dan reputasi akademik atau kinerja dan nilai berakhlak baik di tingkat universitas, prodi maupun individual. Dalam hal ini dosen. Kemudian identifikasi masalah. Di sini dari hasil diskusi dengan mentor, di sini saya menggunakan tabel APKN untuk menilai atau melihat isu-isu yang ada dan yang mana memenuhi syarat. Dari 5 isu yang ada, di sini ada 3 yang memenuhi syarat, yaitu rendahnya literasi dosen, senior dalam penggunaan aplikasi atau software e-learning, kemudian minimnya riwayat evidence based publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional, terindeks atau bereputasi dan nasional terakreditasi salah 1 dan kedua. Kemudian yang ketiga itu belum optimalnya pelaksanaan ujian kepanitiaan umum atau PANUM dan PKK klinik. Kemudian untuk menentukan yang manakah yang menjadi prioritas masalah yang akan ditangani atau dilakukan rencana aktualisasi, yaitu berdasarkan lapisan yang kedua yaitu menggunakan USG. Di sini scoring yang tertinggi itu ada pada isu minimnya riwayat evidence based publikasi ilmiah dosen di jurnal internasional terindeks bereputasi dan nasional terakreditasi Sinta 1 dan atau 2. Inilah yang menjadi core isu pada rencana aktualisasi saat ini. Kemudian untuk mengidentifikasi penyebab masalah, di sini saya menggunakan main atau causal mapping. Di sini ada 4 domain yang saya gunakan, yaitu yang pertama supplier or facilities. Di sini ada 2 faktor, yaitu ketidaktahuan dan tidak familiar dengan tools atau aplikasi, dan juga yang kedua tidak dilakukannya follow up atau workshop dan skill refresh. Kemudian domain yang kedua yaitu sistem. Di sini ada kurangnya sosialisasi dan literasi tentang cara memilih jurnal yang tepat. Kemudian support system yang masih belum optimal. Kemudian domain yang ketiga yaitu skills atau keterampilan. Di sini minimnya pemahaman terkait mereview jurnal yang tepat. Kemudian di sini ada rendahnya literasi dosen tentang teknik penulisan draft. Kemudian dari segi environment di sini ada 2 faktor juga, yaitu kurangnya minat motivasi untuk menulis dan publikasi di jurnal internasional bereputasi dan belum terciptanya
Lingkungan akademik berbasis research dan roadmap penelitian atau ruang diskusi penelitian. Kemudian ada pun rencana kegiatan aktualisasi saya yang akan saya lakukan dalam 1 bulan ke depan, terdiri atas 5 kegiatan. Di sini di tiap kegiatan tersebut terdiri atas 3 tahapan, yang terdiri atas input, kemudian ada proses dan juga outputnya. Untuk kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama yaitu melakukan kontrak waktu dengan pimpinan atau mentor. Kemudian outputnya di sini adalah kontrak waktu, penentuan hari dan tanggal, kemudian ada keterkaitan substansi berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dan juga harmonis serta loyal. Kemudian tahapan keduanya yaitu brainstorming atau diskusi awal dengan mentor ataupun pimpinan. Sini output hasilnya yaitu dokumentasi, metode dan present, kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan juga kolaboratif. Kemudian tahapan yang ketiga itu brainstorming, notes, agenda pelaksanaan kegiatan, ataupun outputnya di sini yaitu dokumentasi, kemudian ada notula hasil diskusi. Dan di sini untuk keterkaitan substansi mata pelatihan ada loyal, kemudian ada adaptif, dan juga kolaboratif. Dan untuk penerapan manajemen ASN di sini ada sikap profesionalisme dan juga etika profesi. Dan sebagai smart ASN-nya yaitu literasi dan cakap digital. Untuk kontribusi terhadap visi misi institusi pendidikan di sini dapat berkontribusi pada misi nomor 1 yaitu tata kelola program studi ilmu keperawatan dalam menunjang kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Untuk penguatan nilai di sini nilai dasar ASN akan menguatkan korban berakhlak pada PSIK FK. Kemudian kegiatan yang kedua, yaitu pengumpulan dan pemetaan data publikasi dosen berbasis search engine. Di sini ada tahapan kegiatannya, yang pertama ada tracing, survei, dengan output atau hasilnya itu dokumentasi kegiatan, kemudian ada keterkaitan substansi mata pelatihan berakhlak, yaitu akuntabel. Kemudian tahapan yang kedua yaitu identifikasi publikasi dosen melalui portal atau digital search engine. Di sini outputnya itu tabel atau jumlah publikasi di metode dosen, kemudian ada dokumentasi. Kemudian keterkaitan substansi, ada kompeten, dan juga ada adaptif. Kemudian tahapan yang ketiga itu presentasi hasil pemetaan. Di sini outputnya yaitu dokumentasi kegiatan, kemudian ada draft hasil pemetaan. Dan keterkaitan substansi itu ada berorientasi pelayanan, ada harmonis, dan juga ada loyal, dan juga kolaboratif. Kemudian untuk penerapan manajemen ASN-nya, di sini sikap profesionalisme, tidak ada unsur politik, atau peningkatan kompetensi, dan juga peningkatan kompetensi kinerja. Kemudian untuk smart ASN-nya, di sini ada literasi, cakap, dan etika bermedia digital. Untuk kontribusi terhadap visi misi, yaitu misi nomor 2, yaitu menyelenggarakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang bermutu sesuai dengan perkembangan iptek, dan juga untuk penguatan nilai, di sini core value berakhlak pada PSIK FK. Kemudian kegiatan yang ketiga, yaitu population and enrichment of workshop materials dan handbooks, yaitu perumusan dan pengayaan materi workshop dan handbook. Di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, penelusuran dan persiapan penyusunan materi workshop dan handbook. Dengan output hasilnya yaitu dokumentasi kegiatan, kemudian keterkaitan substansi yaitu akuntabel, kemudian ada kompetitif, adaptif, dan adaptif. Kemudian yang kedua, ada diskusi dengan mentor dan pakar atau expert. Kemudian output hasilnya ada note, hasil diskusi, kemudian ada dokumentasi kegiatan. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan dan juga harmonis. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu penyusunan draft materi workshop dan handbook. Sini outputnya yaitu draft materi workshop dan handbook. Sini keterkaitan substansinya itu ada akuntabel, ada kompeten, kemudian ada adaptif, harmonis, loyal, dan juga kolaboratif. Untuk penerapan manajemen ASN-nya yaitu sikap profesionalisme, etika profesi, dan peningkatan kinerja. Sedangkan smart ASN-nya interaksi dan literasi digital. Dan untuk kontribusi di sini nomor 1 dan nomor 4, yaitu nomor 1 tata kelola keperawatan dalam menunjang kegiatan Tridharma, dan juga misi nomor 4 yaitu meningkatkan kesehatan. Untuk penguatan nilai yaitu aktualisasi nilai dasar ASN akan menguatkan core berakhlak pada PSIK FK. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu workshop atau workshop stimulasi dengan training writing and publication. Di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu pembentukan tim kerja atau panitia. Yang outputnya itu notula rapor untuk pembentukan tim kerja, kemudian dokumentasi kegiatan daftar hadir beberapa berupa foto dan video, kemudian keterkaitan substansi itu berakhlak, kemudian ada sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan workshop, output hasilnya yaitu dokumentasi, notula, presence, dan sertifikat. Kemudian keterkaitan substansi yaitu berakhlak, kemudian tahap yang ketiga ada editing, layout, dan finalisasi handbook, dan outputnya yaitu
draft handbook dan juga dokumentasi kegiatan. Untuk keterkaitan di sini ada akuntabel dan juga kompeten. Kemudian untuk kontribusi kegiatan di sini misi nomor 4 yaitu meningkatkan kerjasama atau kemitraan intersektoral baik nasional maupun internasional. Penguatan nilai akan menguatkan portfolio berakhlak pada PSK FK Unstrat. Kemudian untuk penerapan manajemen ASN-nya yaitu sikap profesionalisme dan etika profesi, disiplin serta peningkatan kinerja, kompetensi dan jejaring kerja dan jenjang karir. Kemudian untuk smart ASN-nya yaitu implementasi 4 pilar literasi digital. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan yang kelima, evaluasi. Tahapan kegiatan yang pertamanya yaitu simulasi dan evaluasi materi workshop. Di sini ada outputnya, dokumentasi, kemudian ada pula dan draft simulasi. Kemudian untuk keterkaitan substansi ada berakhlak, kemudian ada transfer literasi materi workshop. Di sini outputnya yaitu dokumentasi, kemudian keterkaitan substansi yaitu berakhlak, kemudian ada evaluasi, persiapan submit paper. Di sini outputnya yaitu draft manuskrip. Kemudian keterkaitan substansi ada akuntabel, kemudian ada harmonis, dan juga kompeten. Kemudian untuk kontribusinya terhadap visi misi itu nomor 2 dan nomor 3. Di mana nomor 2 di sini itu menyelenggarakan kegiatan tridharma yang berkelanjutan. Kemudian yang misi nomor 3 yaitu menghasilkan nurse yang kompetitif, menguasai iptek serta berbudi pekerti luhur. Kemudian untuk penguatan nilai di sini dapat menguatkan core value ASN berakhlak dan juga employer branding pada PSIK FK Unstrat. Kemudian untuk penerapan manajemen ASN-nya yang di sini yaitu evaluasi peningkatan kompetensi dan kinerja profesional dan bertanggung jawab. Kemudian ada smart ASN-nya yaitu literasi, kecakapan dan etika bermedia digital. Kemudian yang terakhir ada yaitu jadwal tentatif. Di sini dari 5 kegiatan yang terdiri dari 3 tahapan kegiatan. Setiap kegiatan dimulai dari kegiatan persiapan pelaksanaan, kontrak waktu, brainstorming, kemudian hasil dari brainstorming, kemudian yang kedua pengumpulan dan pemetaan, ada tracing, kemudian melakukan identifikasi, kemudian dilakukan hasil presentasi hasil pemetaan. Kemudian yang ketiga ada perumusan dan pengayaan materi. Ini ada penelusuran dan persiapan, kemudian ada diskusi dengan mentor, kemudian ada penyusunan draft materi. Setelah itu ada workshop. Di sini kegiatan yang keempat workshop. Tahap kegiatannya pembentukan tim kerja atau panitia, kemudian sosialisasi dan pelaksanaan, kemudian ada proses editing layout dan finalisasi handbook. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Di sini juga ada 3 tahap kegiatan, ada simulasi dan evaluasi materi, transfer informasi dan juga evaluasi persiapan submit paper. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu moderator atau Ibu coach. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Suharno. Silakan dilanjutkan oleh Pak Tuar Calvin Christopat. Silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya share screen. Ya. Izin Bu, apakah bisa terlihat? Ya, sudah Ya. Pak Tuar, silakan. Baik, selamat siang semua. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Adiguna M. Yusuf, SSTP MSI, Ibu Coach yang saya hormati Dr. Aspina SPD MPD, Ibu Mentor sekaligus Koordinator Program Studi Nursefti Rompas Eskep Mkes, dan Ibu Novia Eskom sebagai evaluator dan host untuk saat ini. Baiklah, saat ini kesempatan ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara oleh saya, Nostoar Calvin Christopat, Magister Keperawatan. Dengan judul rancangan aktualisasi yang akan saya bawakan adalah peningkatan efektivitas pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester di program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Adapun latar belakang yang bisa saya tampilkan di sini secara singkat bahwa pelaksanaan kali ini atau pelaksanaan kegiatan ini, LASER ini berlandaskan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN dan pelaksanaannya atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan latihan dasar CPNS. Dan untuk kali ini sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021, pelaksanaan LASER kali ini akan mengaktualisasikan nilai-nilai dalam berakhlak dengan personal brandingnya bangga melayani bangsa. Dan adapun tanggung jawab yang
dilaksanakan atau saya lakukan di dalam kehidupan sehari-hari atas latar belakang ini, yaitu tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bahwa menjelaskan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang dosen yaitu mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta teknologi dan juga seni melalui tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam pelaksanaan kali ini, aktualisasi yang ingin saya laksanakan berlandaskan atas isu-isu yang ada di seputaran kehidupan kampus, yaitu core isu yang ingin saya lihat atau masalah yang saya sampaikan di sini, yaitu belum efektifnya pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester di lingkungan program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Nah, adapun misi organisasi yang bisa saya sampaikan di sini, yaitu ada visi dan misinya, menjadikan program studi yang unggul, inovatif, pekat budaya dalam bidang keperawatan di tingkat nasional, dan visinya ada 3 misi: menjalankan tata kelola program studi yang berkualitas, menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan menghasilkan nurse yang kompetitif. Adapun gambaran organisasi tahun 2005, operasional PSIK FK Unsrat dilaksanakan penerimaan mahasiswa baru. Dan struktur organisasi tersusun atas gambaran ini, bahwa ada koordinator program studi dan ada penanggung jawab bidang masing-masing, akademik dan bidang keuangan dan kemahasiswaan. Dan tujuan atau tugas dari program studi yaitu menghasilkan lulusan nurse, menghasilkan produk penelitian yang unggul, menghasilkan produk penelitian yang unggul dan inovatif, berdaya saing, dan dipublikasikan baik di jurnal lokal maupun internasional. Nah, tugas dan tanggung jawab sebagai seorang dosen seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan tujuan aktualisasi kali ini yaitu mengefektifkan pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester, menerapkan nilai dasar ASN, pengaktualisasian core value berakhlak, menganalisis tugas dan tanggung jawab dan fungsi ASN, melakukan analisis dampak apabila nilai-nilai tersebut tidak diterapkan, dan mengidentifikasi nilai-nilai dasar profesi ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan fungsi, dan mengidentifikasi serta mengaktualisasikan peran dan kedudukan ASN dalam NKRI. Manfaat aktualisasi bagi institusi, bagi stakeholder, dan bagi saya sendiri, yaitu kalau bagi institusi mewujudkan visi dan misi, tentunya meningkatkan kualitas pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester di lingkungan program studi, terus mendapatkan kontribusi, dan bagi stakeholder meningkatkan mutu pelayanan, mendapatkan inovasi kegiatan latsar ini, dan untuk saya sendiri menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, peran dan kedudukannya. Nah, identifikasi isu yang saya dapatkan di seputaran pelaksanaan atau di program studi ilmu keperawatan, yaitu yang pertama, belum efektifnya pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, belum optimalnya penggunaan software panduan pengolahan referensi oleh mahasiswa, belum optimalnya penggunaan perpustakaan oleh mahasiswa, dan isu yang terakhir, belum optimalnya penggunaan website di lingkungan program studi. Nah, dari keempat isu itu saya melakukan penilaian menggunakan tabel APKL, aktual problematik, halayak dan layak, yaitu yang pertama untuk isu yang pertama dan kedua itu memenuhi syarat untuk dilaksanakan, dan isu yang ketiga dan keempat itu tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Selanjutnya, kedua isu yang yang bisa dilaksanakan atau memenuhi syarat untuk dilaksanakan diolah kembali dalam tabel USG dalam urgensinya, seriousness dan growth-nya, menunjukkan bahwa isu yang pertama, belum efektifnya pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu memiliki skala prioritas yang paling utama. Sehingga core issue yang saya angkat yaitu belum efektifnya pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester di program studi ilmu keperawatan FK Unsrat. Mengidentifikasi hal-hal apa yang menyebabkan isu tersebut, saya menggunakan fishbone diagram, yaitu melihat dari mesinnya, main-nya, metode, dan materialnya. Yaitu untuk mesinnya, belum tersedianya informasi panduan pelaksanaan UTS dan UAS pada website program studi,
Mainnya, tidak semua dosen memiliki pemahaman yang sama mengenai pelaksanaan UTS dan UAS. Belum seragamnya pelaksanaan UTS dan UAS, dan belum tersedianya panduan pelaksanaan UTS dan UAS di lingkungan program studi dari segi materialnya. Sehingga alternatif pemecahan masalah yang saya bisa sampaikan di sini yaitu untuk yang pertama, belum tersedianya panduan, menyediakan panduan pelaksanaan ujian tengah semester, dan penyebab masalah yang kedua, tidak semua dosen memiliki pemahaman yang sama, yaitu melakukan sosialisasi mengenai panduan pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester di lingkungan prodi. Penyebab masalah yang ketiga, belum seragamnya pelaksanaan ujian tengah semester, itu sama juga melakukan sosialisasi. Dan yang keempat, belum tersedianya informasi panduan pelaksanaan UTS dan UAS di website program studi, dengan solusi dan gagasannya mengunggah panduan tersebut ke dalam website program studi. Isu yang diangkat seperti yang disampaikan tadi dan gagasan kreatif untuk mengatasi isu kurang lebih penyusunan buku panduan ujian tengah semester dan ujian akhir semester di lingkungan prodi keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado. Rencana aktualisasi untuk kegiatan yang akan dilakukan kurang lebih ada 5 kegiatan, yaitu yang pertama persiapan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang kedua, membuat buku panduan pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kegiatan yang ketiga, sosialisasi mengenai buku panduan tersebut. Kegiatan yang keempat, menerapkan buku panduan tersebut. Dan kegiatan yang kelima, mengunggah atau unggah buku panduan tersebut ke dalam website program studi. Adapun tahapan kegiatan untuk kegiatan yang pertama, yaitu menyiapkan materi konsultasi. Diharapkan saya bisa mengaktualisasikan nilai kompeten dan adaptif untuk tahapan kegiatan yang pertama. Tahapan kegiatan yang kedua melakukan kontrak waktu dengan pimpinan prodi, yaitu berorientasi pelayanan untuk nilai atau core value yang ingin saya terapkan atau yang diaktualisasikan. Tahapan yang ketiga, melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor mengenai rencana kegiatan. Saya menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, dan kolaboratif. Untuk tahapan kegiatan yang keempat, mencatat arahan dari mentor atau pimpinan, saya mengaplikasikan nilai adaptif. Dan tahapan kegiatan yang terakhir untuk kegiatan yang pertama ini yaitu membuat surat persetujuan dengan mentor tentang atau pimpinan tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan, dan saya menerapkan nilai akuntabel di situ. Untuk kegiatan yang kedua, membuat buku panduan pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Itu tahapan kegiatan yang pertama, mengumpulkan referensi. Adapun nilai core value yang saya terapkan di situ akuntabel, kompeten, dan adaptif. Melakukan focus group discussion terkait konten dalam buku panduan. Nilai yang saya terapkan di situ berorientasi pelayanan, akuntabel, harmoni, dan kolaboratif. Tahapan yang ketiga yaitu membuat rancangan atau draft buku panduan. Nilai yang saya terapkan di situ berorientasi pelayanan, kompeten, adaptif. Dan tahapan yang keempat, yang terakhir untuk kegiatan yang kedua, melakukan finalisasi buku panduan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun nilai yang saya terapkan di situ akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang ketiga, sosialisasi buku panduan UTS dan UAS, ada kurang lebih 4 tahapan kegiatan yang saya lakukan, yaitu membuat undangan untuk pertemuan sosialisasi buku panduan. Saya harus berorientasi pelayanan atau nilai yang saya terapkan di situ berorientasi pelayanan, menyiapkan ruangan pertemuan, nilai yang saya terapkan di situ harmonis, memaparkan isi buku panduan, berorientasi pelayanan adaptif dan kolaboratif. Dan tahapan kegiatan yang terakhir untuk kegiatan yang ketiga, mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi, dan nilai yang saya terapkan di situ berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang keempat, menerapkan buku panduan tersebut. Itu yang pertama dengan menyiapkan undangan untuk pertemuan sosialisasi, menyiapkan ruangan pertemuan harmonis, memaparkan isi buku panduan, dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi. Untuk kegiatan yang kelima, mengunggah buku panduan tersebut atau unggah buku panduan tersebut ke dalam website program studi. Yang pertama, tahapan kegiatan yang pertama dengan meminta persetujuan dari pimpinan prodi untuk mengunggah buku panduan tersebut. Nilai yang saya terapkan di situ berorientasi pelayanan dan akuntabel. Tahapan kegiatan yang kedua, membuat buku panduan ke dalam e-book agar bisa untuk diupload ke dalam website, yaitu akuntabel dan kompeten untuk nilai yang saya terapkan. Dan yang tahapan kegiatan yang terakhir untuk kegiatan yang kelima ini berkoordinasi dengan pengelola website program studi untuk proses pengunggahan. Dan saya di situ menerapkan nilai berorientasi pelayanan,
akuntabel, dan kolaboratif. Nah, adapun persentase implementasi core value ASN yang saya lakukan di dalam rencana kegiatan aktualisasi saya ini, yaitu yang pertama yang paling banyak, semua memang kegiatan saya lakukan atau semua nilai ini saya terapkan, namun berorientasi pelayanan memiliki 25% penerapannya di dalam proses aktualisasi ini, dan loyal dan harmoni memiliki persentase 8% untuk penerapan rancangan aktualisasi ini dalam hubungannya dengan implementasi core value ASN. Untuk jadwal tentatif yang saya lakukan yaitu dimulai pada bulan pertama, bulan November, minggu pertama bulan November, dan berakhir pada minggu keempat bulan November. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih untuk terima kasih kesempatannya. banyak. Terima kasih ya Pak Suharno, Pak Usman, dan Pak Toar, Pak Suharno dan Pak Usman, Pak Suharno, Usman, dan Pak Toar yang sudah presentasi. Nanti kita akan lanjutkan tanya jawab dengan penguji pada saat mentornya sudah hadir di ruang Zoom ini. Ya, silakan kembali ke main session dulu. Kita akan lanjutkan dulu ke saya balikin ke main session ya Pak Toar dan Pak Suharno. Nanti sebentar kalau mentornya sudah ada di konfirmasi. Baik, terima kasih Bu. Siap, Bu. Terima kasih Bu. Menunggu Ibu, kedua peserta kita sudah presentasi, jadi kita memanfaatkan waktu yang ada. Jadi setelah mereka presentasi, belum dilanjutkan untuk tanya jawab karena mentornya belum ada. Jadi pada saat ini sebelum tanya jawab dengan Bapak penguji, kami silahkan dulu kepada Ibu mentor memberikan beberapa penguatan ataupun dukungan berkenaan dengan rancangan yang telah disusun oleh Pak Toar dan Pak Suharno. Silakan Bu mentor. Ya, baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Aspina SPD MPD, kemudian penguji Bapak Adiguna N. Yusuf SSTP MSI, kemudian ada juga Ibu Evaluator Ibu Novia Eskom. Selamat siang dan salam sehat bagi kita semua. Mohon maaf Bu Aspina, kebetulan hari ini dari Unsrat ada 8 peserta. Jadi tadi saya ada di kelompok 1 dan 2, sehingga baru bisa bergabung dengan kelompok 3 ini dengan Nurse Suharno dan Nurse Toar. Izin saya familiar dengan Nurse ya, karena ini terkait dengan profesi kami. Dan pada saat presentasi mungkin saya tidak mengikuti secara langsung, tetapi materi yang mereka buat atau susun sudah diserahkan kepada saya pada minggu yang lalu. Baik, terkait dengan isu yang telah dikemukakan oleh yang pertama mungkin Nurse Suharno ya, topik isu dan juga Nurse Toar. Pada prinsipnya Bu Aspina awal bulan ini ketika ada surat pemberitahuan kegiatan LASAR, mereka telah berkoordinasi dengan kami dan saya juga dipercayakan dan diberikan tugas mandat sebagai mentor ke beberapa teman yang sedang mengikuti LASAR. Kebetulan di prodi keperawatan itu ada 8 yang masuk, yang ikut kegiatan LASAR atau CPNS sebagai dosen di program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Unsrat. Dan ini peserta kedua terakhir Bu, 6 peserta sudah selesai dari pagi dan topik yang mereka angkat itu merupakan topik yang sudah dikoordinasikan juga dengan kami, yang merupakan satu kebutuhan di institusi kami di program studi ilmu keperawatan untuk membantu proses kegiatan akademik yang berlangsung, baik proses pembelajaran, ya, penelitian maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, isu yang diangkat yang pertama terkait dengan Nurse Suharno Usman ya, terkait dengan bagaimana menstimulus dosen terkait untuk publish jurnal yang terindeks Scopus atau SIMTA. Ya, Bapak Ibu, saya juga secara pribadi mengakui ya, kadang tugas tupoksi sebagai seorang dosen itu di perguruan tinggi itu ada 3, itu ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ya,
Di tengah-tengah kesibukan kadang tupoksi itu terabaikan ya. Dosen mengajar, mendidik ya untuk capaian sebagai kegiatan pendidikan, kemudian penelitian dan melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat ya. Tetapi yang menjadi kendala kadang kegiatan hasil penelitian itu kurang tidak dipublish ya, tidak dipublish. Padahal sekarang merujuk pada peraturan Menteri ya, Kemendikbud ya, untuk mencapai indikator kinerja utama dari suatu universitas adalah bagaimana dosen itu harus mampu melakukan publish hasil penelitian itu kepada di jurnal yang terindeks Scopus dan lain sebagainya. Nah, harapan kami dengan topik yang diangkat oleh Ners Suharno, bahkan pun rancangan kegiatan yang telah disusun sangat membantu institusi dalam hal ini program studi, membantu kegiatan dosen, sehingga ini Ners Suharno ini juga kami persiapkan bisa menstimulus atau memotivasi teman-teman dosen di Sivitas program studi keperawatan supaya lebih rajin untuk bisa mempublish hasil penelitiannya. Jadi bukan cuma sekedar meneliti, melakukan kegiatan pengabdian, tetapi bisa menggerakkan ya sejawat dosen sampai bisa publish sehingga bisa meningkatkan indikator kinerja utama dari universitas, dalam hal ini juga meningkatkan reakreditasi dari program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Unsad Manado. Dan saya berharap ini Bu 1 bulan ya dilakukan. Ada banyak sekali rancangan kegiatan yang dilakukan. Saya berharap juga bisa efektif dan efisien. Semoga 1 bulan itu bisa tercapai ya. Banyak sekali sampai dengan ada sosialisasi, FGD, sehingga bisa menghasilkan handbook, dan kami berharap juga bisa disahkan di pimpinan fakultas ya. Ada SK yang bisa secara legalitas ya, handbook ini bisa digunakan dan bisa menjadi panduan bagi sejawat dosen yang ada di program studi ilmu keperawatan. Kemudian isu yang kedua dari Ners Toar Calvin Kristopaat ya. Di sini terkait dengan topik yang diangkat ya, masalah bagaimana peningkatan efektivitas pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada prinsipnya kegiatan ini sudah dilakukan setiap semester, baik ujian tengah semester dan ujian akhir semester merujuk pada kegiatan kalender akademik ya. Tetapi dengan adanya kegiatan yang akan dilakukan oleh Ners Toar ini ya, kami berharap bisa menghasilkan buku panduan atau SOP terkait dengan pelaksanaan ujian akhir semester dan ujian tengah semester. Banyak kendala masalah yang ditemukan sehingga kadang dosen tidak tepat atau tidak tepat jadwal memberikan UTS atau UAS sebagai bentuk evaluasi kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensi juga ya, kompetensi di masing-masing keilmuan atau mata kuliah capaian di program studi keperawatan. Dan rancangan yang telah dibuat atau isu yang telah diangkat oleh Ners Toar, saya berharap rencana kegiatan yang telah disusun ini bisa menghasilkan satu SOP pelaksanaan ujian tengah semester dan UAS yang bisa mengarahkan dosen supaya lebih tepat waktu dan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Prodi untuk pelaksanaan ujian akhir semester dan ujian tengah semester, sehingga benar-benar mahasiswa terevaluasi ya proses pembelajarannya, karena kita juga mengevaluasi bukan hanya mengevaluasi sesuai dengan apakah kita sudah memberikan materinya sesuai dengan RPS, tetapi kompetensi yang sangat diharapkan juga. Kebetulan di bidang keperawatan atau lulusan kami, lulusan nurse itu yang sangat diharapkan adalah bagaimana kami meluluskan nurse yang kompeten atau kompetensi. Dan itu sudah dipersiapkan sejak dini, sejak proses pembelajaran di tahap akademik sarjana keperawatan, sehingga mahasiswa kami ketika selesai itu bisa kompeten ya, baik secara kognitif ya, afektif dan psikomotor, dan hasil yang kami harapkan bisa meningkatkan mutu daripada layanan baik kepada mahasiswa maupun juga kepada dosen, yang bisa mengarahkan kami juga dosen terkait dengan kegiatan-kegiatan atau adanya SOP untuk pelaksanaan UTS dan pelaksanaan UAS. Saya rasa ini sangat baik sekali dan
kebetulan ini ada 8 peserta, ada 8 isu yang kami angkat, dan saya sangat terbantu, kami sangat terbantu Prodi ketika 8 peserta ini bisa menghasilkan satu SOP, satu panduan yang bisa digunakan secara legalitas di institusi kami dan bisa membantu persiapan reakreditasi kami untuk menjadi lebih unggul. Mungkin itu lebih dari saya sementara. Terima kasih dan saya kembalikan ke Ibu Aspina. Baik, terima kasih banyak. Jadi saya panggilnya nurse safety gitu ya. Ya, nurse safety. Ya, jadi apa nih untuk Bu Mentor, terima kasih banyak atas penguatan dan dukungannya. Semoga ya apa yang dilaksanakan oleh ke-8 peserta ya yang Ibu bimbing ini bisa berkontribusi baik terhadap reakreditasi ya. Kami selalu apa ini melakukan reakreditasi, Bu. Jadi selalu reakreditasi, dan alhamdulillah kami reakreditasi terakhir untuk pelaksanaan Latsar CPNS ini kami sudah akreditasinya A gitu. Jadi memang bertahap ya, bertahap dari B ya, B minus B plus, terus sampai sekarang kita sudah mendapatkan nilai, terus melakukan perbaikan-perbaikan. Semoga Pak Soeharno dan Pak Toar ini bisa terus berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan di kampus sehingga akreditasinya nilainya bisa semakin baik, semakin baik. Amin. Baik, selanjutnya kepada Bapak Penguji, Bapak Adi Guna, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Aspina SPD MPD, kemudian Ibu Mentor, Ibu Nurse Safety SJ Rompas Escape MKes ya. Aduh, terima kasih atas dukungan dan penguatan yang luar biasa Ibu. Ya. Ibu Novi sebagai evaluator BPSDM, kemudian Bapak Nurse Soeharto Usman dan Bapak Nurse Toar. Maaf Pak Soeharno. Soeharno. Soeharno ya, Soeharno Usman dan Bapak Nurse Toar Calvin Kristopaat Escape and Cap. Iya baik, mohon izin Ibu Coach dan Ibu Mentor ya. Silakan. Sedikit memberikan saran juga arahan terkait rancangan aktualisasi Pak Soeharno dan Pak Toar. Ya. Baik, kita mulai dari Pak Soeharno dulu Pak Soeharno. Ya. Siapa? Ya, Pak Soeharno judulnya apa ini? Stimulasi minat reading, writing, and publication. Jurnal internasional bereputasi dan nasional terakreditasi Sinta 1 dan 2. Oke, baik Pak Soeharno. Kalau saya lihat latar belakangnya, saya baca sudah baik ya, sudah ada kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan seperti apa, dan dampak-dampaknya jika tidak segera dilaksanakan. Kemudian tujuan juga sudah baik, tujuan dan manfaatnya. Kita langsung lihat di tabel rencana kegiatan Pak Soeharno. Izin Pak, mau di-share Pak ya? Nggak usah, oh, iya. ada kan sama saya nanti. Pak Soeharno lihat saja di situ di naskahnya Pak Soeharno. Iya. Yang pertama Pak Soeharno saya lihat isunya minimnya riwayat evidence based publikasi ilmiah ya. Pak, kemudian untuk memecahkan isunya melalui pelatihan workshop penulisan karya tulis ilmiah dan ada handbooknya ya. Ya Pak, betul. Betul ya. Ada berapa kegiatan yang dilaksanakan ini Pak Soeharno? Di rencana aktualisasi kegiatan saya ada 5 kegiatan. Ada 5 kegiatan. Dan masing-masing kegiatan itu terdiri atas 3 tahapan, yaitu ada proses, ada input, proses, dan juga outputnya. Oke, baik. Kegiatan yang pertama persiapan, melakukan kontrak waktu. Ya. Kita bahas satu persatu dulu Pak Soeharno ya. Siap Pak. Ya, mulai dari persiapan. Kontrak waktu, brainstorming,
brainstorming note, agenda pelaksanaan kegiatan. Ini brainstorming hasil dari Iya, Pak. konsultasi di awal. Betul. Jadi Oh, hasil iya. setelah melakukan brainstorming, kemudian itu ada hasilnya dibuat dalam bentuk catatan atau Dalam notulen. bentuk. Oh ya, baik. Pak. Kemudian kegiatan kedua, pengumpulan dan pemetaan data publikasi dosen Siap, Pak. berbasis search engine. Engine, betul, Pak. Ini search engine ini mesin Google, pakai apa? Google. Iya, Pak. Ya, untuk men-tracing hasil publikasi dosen ataupun peneliti itu ada beberapa mesin pencari. Yang paling familiar itu yang paling sering digunakan oleh masyarakat awam tentu juga bisa, yaitu Google Scholar. Itu yang paling sering. Iya, Pak. Yang untuk advance lagi, untuk pengguna advance di atas itu bisa sampai di Sinta. Kemudian ini Sinta punyanya Kemdikbudristek, Science and Technology Index. Kemudian bisa juga dicari untuk base internasional, bisa kita pakai Science Direct atau Scopus. Kemudian bisa kita pakai juga Wiley yang basicnya juga di Amerika Serikat. Dan Sagi Publishing, Eropa dan Amerika Serikat, ada juga di Inggris. Kemudian untuk Australia sendiri itu bisa kita pakai Prancis. Jadi ada memang banyak, Pak, untuk publikasi ini. Baik. Ya, kegiatan kedua tidak ada masalah ya. Yang penting semua kegiatan dan tahapan kegiatannya harus ada output ya, dan bisa terukur. Ya. Siap, Pak. Baik. Kegiatan ketiga, formulasi dan enrichment of workshop material handbook. Ini sudah penyusunannya. Iya, Pak. Jadi untuk awalnya, handbook. Iya, Pak. Jadi kita menelusuri dulu materi apa yang terkait dengan yang akan dimasukkan nanti pada saat workshop, kemudian materi apa yang akan dimasukkan nanti pada saat pembuatan guideline ataupun handbook tersebut. Kemudian ada diskusi dengan mentor dan pakar. Di sini kita minta solusi, misalnya materi apa yang akan dimasukkan kira-kira lebih tepat sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan yang teman-teman butuhkan. Kemudian setelah itu penyusunan draftnya. Jadi ada draft untuk materi workshop dan handbook sebagai output dari kegiatan tersebut. Oh, Pak, seperti penyiapan bahan ini. Iya, Pak, betul. Sampai muncul draftnya. Jadi naskah nanti ya, dalam bentuk naskah. Nah, kegiatan ketiga, poin B ini, diskusi dengan mentor, tidak perlu lagi dimunculkan ini, Pak Suwarno. Diganti dengan tahapan kegiatan lain, karena diskusi, konsultasi, koordinasi sebaiknya dilaksanakan di kegiatan pertama. Oh, siap, Pak. Jadi semua diskusi konsepnya Pak Suharno itu sudah Pak Suharno sampaikan pada mentor di kegiatan yang pertama. Di kegiatan apa itu? Brainstorming. Brainstorming. Iya, Pak. Itu semua konsepnya Pak Suharno sudah sampaikan di situ. Jadi kalau misalnya ada kendala, tetap melaksanakan diskusi, tetapi tidak lagi muncul di tahapan kegiatan selanjutnya. Oh, kegiatan baik, kedua dan seterusnya ya. Siap, Pak. Baik. Juga saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Baik. Siap, Pak. Dan minimal satu kegiatan itu 3 tahapan ya. Jadi kalau ini diskusinya hilang, Pak Soeharto tambahkan dengan tahapan kegiatan lainnya. Baik, Pak. Kemudian setelah bahannya siap, dilakukan workshop. Iya, Pak. Kegiatan keempat. Kegiatan keempat, siap. Pembentukan tim kerja ini siapa yang bentuk? Jadi ini nanti kita di program studi biasanya itu kalau ingin melakukan workshop ataupun mini workshop itu tentu ada pembicaraan dengan pimpinan, dalam hal ini mentor yang juga selaku koordinator program studi kami. Jadi nanti tetap saya akan melakukan konsultasi dengan beliau. Kira-kira nanti karena ada aturan baru untuk di perguruan tinggi itu, Pak. Untuk pembentukan tim panitia itu tidak boleh terlalu banyak, itu maksimal 5 orang. Jadi tetap saya akan berkonsultasi dengan pimpinan terkait dengan pembentukan tim ini. Jadi begitu, Pak. Ya, itu dasarnya di Perpres 33 kalau tidak salah itu. Iya, Pak, betul. Besaran panitia. Panitia, betul, Pak. Jadi Pak Suharno, ya, Pak. Tadi ada juga peserta yang mau membentuk tim kerja. Nah, saya sarankan tidak usah, karena memang Latsar ini dia belum dinilai belum ada kepemimpinannya. Karena kalau
pembentukan tim kerja berarti sudah ada nilai kepemimpinan di dalam. Nah, sementara di pelatihan dasar kita belum mengukur itu. Ya. Jadi agak mubazir nanti Pak Soeharno sajikan pembentukan tim kerja. Karena tujuan latsar ini hanya untuk bagaimana peserta ini memahami dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN. Ya. Baik Pak, siap. Nah, kalau misalnya tidak perlu pembentukan tim kerja, langsung sosialisasinya saja. Baik Pak, siap. Nah, jadi Pak Soeharno jalan sendiri, tentu dengan dukungan dan konsultasi melalui mentor, kan? Siap Pak. Ya, tidak perlu membentuk panitia. Nanti diperbaiki Pak Soeharno. Ya. Baik Pak, siap. Nah, kemudian kegiatan kelima terakhir, simulasi dan evaluasi materi workshop. Simulasi berarti setelah workshop langsung simulasinya. Iya Pak, jadi kan ada evaluasi proses itu, kemudian ada evaluasi akhir nanti. Jadi setelah workshop itu ada simulasi singkat terkait dengan misalnya ada salah satu teknik penulisan manuskrip, mungkin ada dari beberapa peserta mewakili untuk melihat hasil materi yang disampaikan itu apakah dapat ditangkap dengan baik, itu simulasinya. Jadi simulasinya singkat, pada saat selesai workshop itu langsung simulasi. Jadi ada pre dan post. Jadi pemateri ada tes pre-nya, kemudian setelah itu ada post testnya. Jadi seperti itu, Pak. Ya, pre dan post testnya itu ditampilkan di Pak, baik. evaluasinya atau di workshopnya. Jadi di sosialisasinya maksudnya di workshop ya. Siap Pak. Jadi sebelum workshop ada pre-test, bagaimana tingkat pemahaman. Siap, kemudian Pak. Setelah workshop ada post testnya. Baik Pak, siap. Kemudian dievaluasi, dibuatkan sejauh mana dianalisis di kegiatan kelima. Gitu. Nanti kegiatan kelima menganalisis hasil pelaksanaan workshop. Kemudian menyajikan dalam satu laporan. Ya kan? Harus ada laporan evaluasi pelaksanaan. Siap. Agar bisa dilihat kemanfaatannya dari pelaksanaan workshop dan handbooknya tadi di mana outputnya? Oh, di kegiatan keempat ya? Iya Pak, betul. Di situ ada proses editing layout. Oke, baik. Nanti ada penyusunan laporannya, laporan evaluasi di kegiatan kelima ya? Iya Pak, baik, siap. Ya, baik. Untuk jadwal tentatif nanti sajikan per hari Pak Soeharno. Ya Pak. Supaya jadwal tentatifnya nanti disajikan per hari. Iya Pak. Iya. Kan yang disajikan di sini baru per pekan. Baik Pak, baik. Ya, nanti disajikan per hari ya. Baik Pak. Nanti kalau ada yang berubah tahapan kegiatannya nanti disesuaikan. Ya. Baik Pak, siap. Baik, terima kasih Pak Soeharno. Kita lanjut ke Pak Toar. Terima kasih Pak. Ya baik, saya Pak. Pak Toar judulnya peningkatan efektivitas pelaksanaan UTS dan ujian akhir UAS. Ya, Prodi Ilmu Keperawatan. Apa yang mau ditingkatkan ini, Pak? Pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, Pak. Jadi pada prinsipnya kedua kegiatan ini sudah terlaksana, namun ada beberapa update yang menyesuaikan dengan kondisi dan hal yang mungkin bisa ditingkatkan, sehingga mungkin ada beberapa perubahan, ada beberapa revisi yang perlu dibuat di dalam buku, di dalam pelaksanaan UTS dan UAS ini. Oh, buku panduan. Ya, jadi outputnya buku panduan, Pak. Panduan UTS dan UAS. Ya. Tidak kunci jawaban di dalam, tidak? Bukan. Tidak ada, Pak. Didengar sama Ibu Nurse. Ya, baik. Kita lihat ada berapa kegiatan? 1, 2. Di tabel rencana kegiatan, ya. Pak.
Ada 5 kegiatan, Pak. 5 kegiatan. Iya. Bisa dilaksanakan dalam waktu 1 bulan, Pak, atau 30 hari. Ya, saya optimis, Pak, bahwa bisa melaksanakan semua kegiatan ini. Yang pertama, tentu saya berkoordinasi dulu dengan Korprodi, dengan pimpinan dan mentor, bahwa kegiatan semua ini apakah bisa terlaksana untuk 1 bulan, dan beliau mengiyakan bahwa bisa untuk terlaksana, karena pada akhir bulan November ini atau bulan depan itu penerapan ujian akhir semester itu akan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik. Jadi setelah bukunya itu ada, bisa diterapkan. Jadi bisa dievaluasi bagaimana penggunaan atau bagaimana panduan itu bisa digunakan dan bisa dijadikan panduan bagi sesama rekan kerja atau dalam hal ini dosen. Baik, Pak Tuar. Ya, kalau saya lihat secara umum Pak Tuar punya ini sudah baik ya. Nanti tinggal ada catatan yang tidak perlu dilakukan barangkali. Oh iya. Kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan kegiatan. Ini menyiapkan materi konsultasi boleh, tapi tidak usah materi, bahan saja Pak. Bahan, baik. Konsultasi, kalau konsultasi tidak perlu pakai materi. Baik, Ya kan? baik Pak. Ini kegiatan pertama ini terlalu banyak tahapannya, nanti disederhanakan. Baik. Dan tidak usah disajikan. Ya, minimal 3 Pak ya. Siapa? Oh 3. Kalau lebih tidak apa-apa. Tapi kalau lihat-lihat yang sudah agak misalnya konsultasi, nih kontrak waktu ya tidak perlu kan, langsung kan konsul saja langsung dengan Ibu Safety. Kemudian kegiatan kedua, mengumpulkan referensi, membuat buku panduan, melakukan FGD, membuat rancangan, melakukan finalisasi, oke, tidak masalah. Setelah buku panduannya selesai, berarti sosialisasi. Ya. Sosialisasi buku panduan pelaksanaan UTS dan UAS. Nah, membuat undangan untuk pertemuan. Nah, disatukan saja tahapannya ini 1 dan 2. Buat undangan dan menyiapkan ruangan pertemuan itu disatukan, menyiapkan bahan. Jadi baik, sudah di situ undangannya, sudah di situ ruangannya. Baik. Ya. Ya. Keempat, kegiatannya penerapan buku panduan pelaksanaan. Di penerapannya berarti ditunggu pelaksanaan UTS. Kapan pelaksanaan UTS? Untuk UTS-nya Pak sudah sesuai dengan kalender akademik sudah lewat. Namun untuk ujian akhir semester ini di awal melaksanakan proses UTS atau UAS. Jadi outputnya adalah testimoni dari teman-teman apakah bisa membantu untuk pelaksanaan itu dengan adanya buku panduan yang saya buat. Nah, pembuatan testimoni dan evaluasi itu ya. Jadi tetap 5 kegiatan keempat hilang, muncul kegiatan evaluasi.
Ya Pak Tuar. Baik. Ya, Baik Pak. Supaya Pak Tuar punya laporan ini nanti terstruktur dan bisa Pak Tuar buktikan semua. Ya. Baik Pak. Jadwal nanti disesuaikan per hari Pak Tuar. Teman-teman Baik Pak. saya Sudah jadi catatan saya. Ya, baik Pak Tuar. Terima kasih. Saya harap perbaikan yang sudah saya sampaikan tadi segera ditindaklanjuti. Minta arahan konsultasi kepada Ibu Coach dan Ibu Mentor ya. Nah, Pak Tuar. Baik, terima kasih Pak. Kita ketemu di ujian laporan aktualisasi. Pak Soeharno. Siap Pak. Perbaikan dari saya ditindaklanjuti ya Pak. Siap Pak. Siap. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kepada Ibu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak penguji yang telah memberikan saran masukan kepada kedua peserta kita yang kebetulan juga peserta terakhir kita nih. Jadi hari ini 10 orang telah menyampaikan rancangannya dengan baik dan untuk Pak Toar dan Pak Soeharno silakan setelah selesai seminar ini merapikan kembali ya untuk lebih sempurnanya rancangannya. Dan jangan lupa untuk terus berkonsultasi dengan mentor karena mentor adalah orang yang lebih more expert than me gitu ya. Jadi yang lebih expert daripada kita sehingga nanti harapannya bahwa proses mentoring di kampus nanti ini bisa berjalan dengan baik kurang lebih 1 bulan ke depan. Ibu Mentor, Ibu Septi Rompas, terima kasih banyak sudah memberikan pendampingan. Semangat Ibu karena 8 Terima kasih juga Bu. Di dalam waktu kurang lebih 1 bulan yang pastinya para peserta akan bolak-balik ke Ibu mungkin via WA, via telepon dan sebagainya untuk mengkonsultasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Semoga apa yang direncanakan ini semua bisa berjalan dengan baik, khususnya semua bimbingan Ibu, sehingga nantinya apa yang dikerjakan ini betul-betul punya kontribusi yang sangat baik di dalam peningkatan kualitas kampus kita. Ya, terutama untuk persiapan-persiapan reakreditasi. Ya, baik. Dan akhirnya kepada kedua peserta kita, Pak Toar Calvin Kristopaat, selamat, dan Pak Soeharno Usman, selamat. Telah menyelesaikan 1 tahapan di dalam Latsar CPNS khususnya angkatan 122 ini dan kita semua di sini menutup bersama karena ini peserta terakhir kita menutup bersama kegiatan seminar rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS khusus angkatan 122 tahun 2022 kita nyatakan ditutup dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Bu Novi. Waspina, Pak Adikuna. Ya. Sampai ketemu di Palu nanti Bu Septi Ya, ya. Bu. Desember. Siap Bu. Ya, Ya. bulan Desember. Iya, bulan Desember nanti insya Allah kita ketemu semuanya. Amin. 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 Baik semuanya, selamat beristirahat ya. Lumayan sudah capek ini Pak penguji saya Sandra Bu. Saya Sandra. Belum boleh makan siang, nanti selesai ya semua. Jadi sekalian kita istirahat. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kita mari kita beristirahat ria ya sejenak dan terus melanjutkan kegiatan kita di hari ini. Baik, terima kasih. Mohon izin saya leave ya, silakan kita leave sama-sama ya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Haji, Bu penguji. Terima kasih Bu Novi ya. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Novi. Ya, makasih Nurse Safety, makasih. Terima kasih Bu peserta. Ya. Novi, saya langsung